る弁当。 Let's go! Oke, kali ini kita akan bahas CSM Ryuga Drag Visor versi Recast. Jadi yang gue pegang saat ini adalah versi Recastnya. Ini drag visornya Ryuga. Ukurannya lebih besar dari versi DX pastinya ya. Tapi perbedaannya dengan CSM original, dia kalau yang Recast cuma ada satu tombol aja di sini. Kalau yang Bandai punya ada dua. Nah, kalau untuk tampilan looks kayaknya mirip ya. Mirip, jadi kita punya dua tombol dan satu switch. Tombol di sini trigger, ini tombol untuk BGM, dan satu switch di sini. Kemudian di bagian belakang kita ada satu slot kartu untuk masukkan kartu. Coba kita cek dulu kira-kira kartu apa aja yang bisa kebaca di CSM Recast Drag Visor. Jadi di sini gue ada 3 macam kartu. Ini ya, 3 macam kartu. Jadi ini kartu dari CSM nya, yang ini kartu dari gue kebetulan beli juga belt Ryuki yang Recast, jadi dia dapat sekalian sama decknya. Nah ini kartunya, ini kartu dari CSM V-Buckle yang versi Recast. Kemudian gue juga ada satu lagi kartu dari deck Ryuki yang versi ini, kita bilangnya apa ya, yang versi bisa lo bisa ngehack lah untuk suara-suara di buckle-nya. Nah jadi ada 3 kartu ini. Gue nggak akan bahas mengenai decknya, tapi lebih ke kartunya. Kalau kartunya ini bisa dilihat ya, warnanya beda. Ini yang versi tadi yang bisa pakai kode, ini versi bawaan dari V-Buckle, ini versi bawaan dari drag visor. Warnanya berbeda, materialnya juga berbeda ya. Jadi kalau yang versi pertama tadi yang deck yang ada kodenya, ini tipis kayak gini ya, ini plastik aja, nggak ada apa-apanya, tidak ada NFC di dalamnya, benar-benar plastik yang di print aja. Kemudian kalau untuk versi yang dari beltnya, katanya ini ada NFC-nya, tapi kalau gue pegang ini sama aja kayak yang ini, kayak nggak ada apa-apanya gitu. Gue juga udah coba terawang menggunakan center ya, memang nggak kelihatan. Coba ya, kalau mungkin kalau gue ambil gini ya, kalian bisa lihat ya, tuh tidak ada NFC dalamnya. Kalau yang ini juga nggak ada. Kalau yang versi ini ya, karena ini kan karton ya, jadi nggak bisa kelihatan. Tapi gue coba cari cara untuk kasih lihat ke kalian. Jadi NFC-nya kalau yang ini dia di tengah. Kalian harus, nah nih kelihatan ya. Jadi seperti kayak ada lingkaran. Karena apa? Di sini permukaannya lebih tebal sedikit. Ya nggak berasa juga sih. Tapi di sini nih letak NFC-nya. Kalau kita lihat ukurannya, versi yang ini kayaknya gue nggak perlu bahas lagi karena ini memang nggak ada apa-apanya ya. Yang ini kita bisa lihat ya, tebalnya beda antara versi yang dari deck dengan yang drag visor. Untuk materialnya juga beda. Kalau yang ini dia plastik, yang ini dia kayaknya cardboard ya, karton, lebih tebal. Tapi kayaknya kalau tebal gini agak ngeri juga nih, apalagi bahannya karton, biasanya bakal rusak di bagian sisi-sisinya. Oke, langsung kita masuk ke drag visornya ya. Kita udah lihat di sini warnanya hitam. Apakah ada bedanya dengan versi Ryuki? Sebenarnya yang beda cuma di warnanya aja. Untuk fiturnya semua sama. Kita nyalain dulu. Kalau kita nyalain tombol on-nya, dia akan menyala di bagian jidatnya aja, matanya belum nyala ya. Sekarang kita pencet di bagian trigger ini, tidak akan terjadi apa-apa.
kita pencet tombol untuk background musik BGM. Oke, jadi ada 8 BGM ya di Dragvisor Request ini. Kita dapat 8 musik. Kemudian kalau kita buka, dia akan mengeluarkan efek juga. Tutup. Ya. Oke, sekarang kita coba masukkan kartunya. Kita masukin kartu yang dari deck bawaan belt V-Buckle Ryuki Request ya. Kita coba masukkan di sini, ukurannya pas. Oke, ini udah masuk, tapi tidak terjadi apa-apa ya. Sekarang kita coba yang versi dari bawaan Dragvisornya. Karena ini dia cukup tebal, jadi agak hati-hati ya, kalau nggak nanti baret-baret. Oke, ini dia sudah masuk. Final Vento. Oke, untuk final bandnya ini cukup panjang ya suara efeknya. Nah, karena ini dia agak sulit ngeluarinnya, dalam banget ya ininya ya, sampai ke sana ya. Kalau nggak punya kuku ya agak susah sih tariknya. Jadi kita sudah coba si kartunya Final Band. Kita ada dapat di sini 16 kartu. Jadi kalau di paket penjualnya ada 2 versi, ada yang 86 kartu, ada yang 16 kartu. Yang 16 kartu kebetulan kita nggak dapet kartunya si Ryuga. Jadi kalau lo mau dapet kartunya Ryuga ya lo harus beli yang versi 86 kartu. Kayaknya nanti gue akan beli lagi kalau untuk versi yang 86 kartu kalau sudah tersedia ya. Jadi kita dapat Final Van, kita dapat Contract, Sword Van, Seal, Sword Van lagi, Drag Raider, Guard Van, Strike Van, Survive, Trick Van, Strange Van, Sword Van, Drag Ranger, Shot Van, Guard Van, dan Final Van yang versi Survive. Kalau mau coba satu-satu, oke, kita coba satu-satu ya. Kontrak. Jadi untuk versi kartu yang kontrak ini panjang banget ya efeknya, karena ini waktu proses dia berubah atau mungkin masih yang blank form ya. Oke, kontrak sudah.
kita lanjut ke sword van. Seal, sword van, tapi ini versi yang sudah mendapatkan kontrak dengan si naga. Suara pedangnya beda ya. Dark Rider, oke. Guard, ini sama kayak pedang, suara pedangnya yang versi ini kayaknya ya, kalau nggak salah ya, buat pastiin aja bener. Iya bener, suaranya sama, beda dengan suara pedang yang ini ya. Lanjut kita ke strike van. Oke, sengaja gue ulang karena tadi suaranya agak double kayaknya. Survive. Trick van. Strange van. Sword van. Dark Ranger. Guard van.
Final Van Survive ya. Oke, jadi itu semua suara-suara dari ke-16 kartu. Jadi kalau kalian penasaran, kan ini CSM-nya Ryuga, kenapa suaranya bukan suaranya Ryuga? Jadi kalau si drag visornya Ryuga biasanya suaranya sedikit lebih berat, lebih dark ya. Jadi itu bisa keluar di CSM Ryuga ataupun Ryuki, asalkan lo punya kartu yang versi Ryuga. Karena ini semua versi kartu Ryuki, jadi yang keluar adalah suaranya Ryuki. Begitu juga dengan yang Oja, yang lain-lain kan semuanya sama ya dengan yang versi Ryuki. Yang beda hanya versinya si Ryuga. Nah, Ryuga ini ya lo harus punya kartu yang khusus untuk drag visor Ryuga Request ini ya. Dia agak tebal. Ya, cara-caranya satu untuk punya kartu itu ya lo beli yang versi 86 kartu. Sekarang kita perhatiin detailnya gimana ya. Namanya juga barang request ya, knock off, barang non Bandai. Secara pengecatan ya menurut gue ini oke, tapi memang masih kurang mengkilat ya. Tapi oke sih. Tapi yang gue bertanya-tanya ini nih, ini kayak ada titik, entah itu kayaknya dari moldingan ya, moldingannya kurang sempurna di bagian ini. Mungkin di cetakan yang lainnya lebih baik. Kalau gua kebetulan dapet yang seperti ini. Untuk catnya oke, sebenarnya kalau tinggal poles-poles lagi, dibersihin, kayaknya bisa mengkilat ya, bagus. Untuk velcro-nya, kualitas velcro-nya juga lumayan ya, nggak ada marking pabrikannya mana ya, made in China pun enggak. Jadi ini menurut informasi ini beda pabrikan dengan yang membuat V-Buckle Request ya, kayaknya beda pabrikan karena kartu-kartu yang dari dia nggak bisa kebaca di sini, makanya dia bikin kartu beda sendiri, ada NFC-nya, tapi kartunya jadi lebih tebal. Ini kenapa nggak gua buka, karena gua punya yang versi ada kode-kodenya, kayaknya ini sayang banget. Secara kualitas juga kalau kita lihat ya, catnya lebih rapih yang atas ya. Yang versi ini request, ini juga request, tapi yang ini versi yang ada kode-kodenya, jadi lo bisa pasang kode-kode untuk deck-deck yang lain. Tapi secara kualitas pengecatan di sini masih banyak yang nggak rapih ya, warna emasnya. Kalau kita bandingkan dengan yang ini sih nyaris perfect, bagus. Oh sorry, kameranya kegoyang ya, gini. Kemudian tadi gue bilang kan gue nggak mau bahas ini ya, tapi ya udahlah sekalian aja. Jadi kode-kode ini kalian nanti dapat manual juga, bukan manual ya, ini kode-kodenya ya, ini udah gue tulisin apa aja. Ada yang double, seingat gue tuh yang double itu lupa gue, jadi kayaknya Guy atau Abyss atau apa lupa gitu. Jadi buat pengaktifannya dibedakannya dari waktu aktivasi si beltnya ya. Dah itu aja. Apakah ini masuk ke sini? Ya masuk.
tapi gue tidak akan review ini. Gue hanya review si CSM Gravisor yang menurut gue ini keren banget. Gue suka dengan Ryuga, jadi gue begitu ada yang jual warna hitamnya ya udah gue langsung mau. Tinggal nanti yang Ryukinya gue akan cari yang versi 86 kartu supaya gue dapat kartu Ryuganya dan bisa pasang di sini. Oke, jadi itu aja review hari ini mengenai CSM Gravisor Ryuga versi request ya. Kalau kalian nanya kenapa beda pabrikan, ini ya itu nggak tahu, karena di Cina nya sendiri banyak pabrik yang membuat barang-barang seperti ini. Jadi tadinya awalnya gue pikir satu pabrikan yang sama, ternyata beda-beda. Dan itu juga kenapa satu kartu tidak bisa kompatibel dengan barang-barang yang lain. Jadi begitu aja. Kalau kalian suka video ini silahkan subscribe, kalau ada pertanyaan silahkan komen, jangan lupa share. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Let's go!